Previously on the hunt. Their blood can save us. Everyone. Beckham was facing night blood. Raven, your brain scan showed evidence of a stroke. It could kill you. Space to make night blood. In a zero-G environment. We have to go to... Whatever you do here, it won't bring your family back. If we can't crack Nightblood, we'll share Arcadia. Find a way for us to survive together. Please don't do this. I'm trying to stop it. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 episode 6 berjudul We Will Rise. Clark dan Ron harus bekerja sama di wilayah yang tidak bersahabat untuk memberikan aset yang tidak ternilai kepada Abby dan juga timnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dibuka dengan semua orang shock atas kehancuran stasiun Alpha. Jasper mendekati Jaha dan memberitahunya bahwa itu bukan hujan hitam, tapi hujan hitam akan datang saat waktunya tiba, dan hujan itu tidak akan berwarna. Semua orang akan merasakan kesakitan, kekacauan, dan juga kematian. Jasper menyuruhnya untuk bergembira dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Jaha yakin bahwa mereka akan menemukan cara, tapi Jasper mengeklaim bahwa dia sudah menemukan cara. Jasper melanjutkan dengan bercanda mengutip Dr. Seuss dan berjalan pergi. Beberapa detik kemudian, alien berada di sel dan massa yang marah berlari masuk dan mulai menghajarnya. Namun Marcus Kane masuk dan menembakkan pistol ke atas untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti. Dia mengancam akan menembak siapapun yang menyentuh alien. Massa terdiam dan berjalan keluar saat Kane berkata pilihan yang bagus. Di lab BK, Raven duduk di dalam pot luar angkasa dan terlihat sedang melakukan peluncuran. Tiba-tiba tingkat bahan bakar kritis dan menurun dengan cepat. Ternyata itu adalah simulasi dan Raven gagal. Raven kemudian berbicara dengan Murphy yang sedang asik bermain mobil remote control karena Murphy ditugaskan Abby untuk menjaga Raven. Raven membutuhkan lebih banyak hydrazine untuk membuatnya bekerja dengan baik. Dia kemudian berhenti saat sakit kepalanya mulai memburuk. Murphy memastikan apakah dia baik-baik saja, tapi Raven merasa baik-baik saja dan ingin menjalankan simulasinya kembali. Di Arcadia, Clark terbangun di kamar bersama dengan Nailah. Dia harus segera pergi ke pulau untuk membawa bahan bakar roket ke Raven dan juga ibunya, agar Raven dan Abby bisa pergi ke luar angkasa untuk membuat Nightblood, karena itulah satu-satunya harapan mereka semua. Nailah meminta maaf karena tidak bisa menghentikan alien saat menghancurkan stasiun Alpha, tapi Clark tidak menyalahkan Nailah dengan apa yang sudah terjadi di stasiun Alpha. Lagi pula mereka kini tidak perlu khawatir mengunci 450 orang di luar saat radiasi nuklir tiba ataupun membaginya dengan Azgeda. Nailah tahu Lexa pasti bangga kepada Clark dan Lexa akan tetap hidup di dalam dirinya. Clark ingin Nailah tinggal di kamarnya sampai dia kembali. Dia juga ingin memastikan bahwa Nailah akan ada di sana ketika mereka kembali dengan solusi Nightblood. Clark pergi setelah mereka berdua berciuman. Selanjutnya, Monty memberitahu seberapa buruk kerusakan di stasiun Alpha. Saat ini sektor 3, 4, dan 5 mengalami kerusakan terparah. Mereka kehilangan ruang server, semua prosesor dan sistem pendukung kehidupan, begitu juga sebagian tempat tinggal. Dan kini daya cadangan bisa membuat lampu menyala di malam hari pada ruangan yang selamat.
Tapi mereka tidak punya persediaan air dan tidak mungkin memulihkannya ataupun menambal ulang kapal sebelum radiasinya tiba. Satu-satunya kabar baik tentang kehancuran stasiun Alpha adalah tidak ada yang mati. Clark datang dan meminta untuk melupakan soal stasiun Alpha, karena itu juga tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Namun mereka harus berfokus pada solusi Nightblood. Mereka harus mengirimkan bahan bakar hydrazine kepada Riven dan juga Abby, tapi perjalanan mereka tidak akan mudah. Dalam penyebaran rahasia soal Framfire, Rowan mengirim Echo dan pasukannya kembali ke Polis untuk menjaga kedamaian. Tapi hampir sebagian dari pasukannya pergi saat di perjalanan karena adanya kabar bahwa kiamat akan datang. Mereka tahu jika hutan adalah zona perang. Setelah apa yang terjadi pada alien, Kin tidak bisa menugaskan banyak penjaga untuk melindungi tim yang akan menuju ke pulau. Kemudian Rowan menawarkan tim pengamannya sebagai perlindungan untuk perjalanan mereka karena itu akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Dan sekarang mereka semua bekerja bersama-sama. Sebelum mereka berangkat, Bellamy pergi untuk memeriksa keadaan Octavia. Di ruang medis, Bellamy mendekati Octavia dan mengatakan bahwa dia membuatnya takut. Octavia juga sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Tanpa Octavia, pasukan Askeda akan datang dan mereka akan mengalami peperangan. Tapi Octavia malah mengusir Bellamy. Dia ingin Bellamy keluar dari ruangan tersebut. Bellamy berpikir Octavia sudah mati saat melawan Echo. Tetapi Octavia menganggap bahwa dirinya sendiri sudah mati. Dia mengeklaim dirinya sudah mati ketika Bellamy membunuh Lincoln. Meskipun Bellamy bukan orang yang benar-benar membunuh Lincoln, dia masih menganggap Bellamy lah yang bertanggung jawab. Kemudian Bellamy memutuskan untuk berjalan keluar dari ruangan. Dia sedih karena adiknya ternyata belum memaafkannya. Di luar di halaman Arcadia, Monty memberikan peringatan lain tentang berapa banyak bahan bakar yang mereka bawa. Mereka membawa 10 barel hydrazine terakhir yang diketahui oleh manusia. Sebuah muatan yang sangat dibutuhkan oleh Riven. Melewati wilayah musuh dipenuhi oleh klan yang sedang bermusuhan. Melalui jalan bergelombang dengan satu benturan serius dapat menyebabkan ledakan yang tak hanya membunuh mereka semua, tapi juga memusnahkan satu-satunya kesempatan umat manusia untuk tetap hidup. Kembali ke lab BK, Riven mengeluarkan teriakan keras dari dalam roket karena misinya selalu gagal. Dia melangkah keluar dan menyerang Murphy karena membuat lelucon bodoh tentang kegagalan simulasinya. Riven menyebut Murphy sebagai lintah yang menjilat semua orang dan mengambil apapun yang Murphy bisa agar bisa bertahan hidup. Tapi Murphy menjawab setidaknya dia bukan pasien rumah sakit jiwa seperti Riven. Hal itu menyebabkan Riven memukulnya berulang kali dan mengatakan bahwa Riven membencinya. Luna yang mendengar keributan tersebut segera keluar. Luna menenangkan Riven sebelum dia benar-benar menghajar Murphy. Luna kemudian mulai melantunkan pepatah yang mulai membuat Riven tenang. Itu bahkan membuat Riven sampai menangis. Setelah itu Riven kembali ke pot untuk menjalankan simulasi lain. Murphy pergi dan meminta Luna untuk menjadi penjaga Riven yang baru. Sementara itu, selama misi pengiriman hydrazine, Clark dan Bellamy membahas hubungannya dengan Octavia. Seperti yang Clark bilang, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu bagi Octavia untuk memaafkannya. Tiba-tiba mereka mendekati sekelompok grounder yang terlihat seperti pos pemeriksaan Trikru. Clark keluar dari truk dan Bellamy mengikutinya. Salah satu anggota Trikru mengatakan bahwa mereka adalah korban serangan dari tentara Askeda. Akibatnya salah satu ayah mereka mengalami cedera kaki dan membutuhkan pertolongan. Tapi tidak ada yang bisa Clark lakukan dan mereka harus segera pergi. Namun seorang anak laki-laki yang penasaran mulai mengintip ke belakang salah satu truk. Dia melihat Rowan dan prajuritnya di belakang salah satu truk. Anak kecil itu berteriak Askeda dan Trikru mulai menyerangnya. Mereka akhirnya lolos dari penyerangan Trikru, tapi kemudian perjalanan mereka terhalang oleh sungai, di mana sebelumnya Murphy tidak bilang soal sungai tersebut. Rowan dan Bellamy memutuskan mencari jalan untuk menyeberangi hulu sungai menggunakan rover, sementara Clark dan yang lainnya akan tetap menunggu dan menjaga bahan bakarnya. Saiku, salah satu pengawal Rowan, ingin ikut untuk mengawasi raja, tapi Rowan melarang karena tidak ada yang lebih penting daripada bahan bakar. Kembali ke lab BK, Luna mendekati Murphy yang sedang berlatih berbahasa Grounder. Luna ingin Murphy menemani Riven. Murphy mengeklaim bahwa Riven membencinya.
Tapi Luna merasa yang berbicara itu bukan Riven. Kemudian Murphy memberitahu Luna kaki Riven yang pincang itu adalah ulahnya. Kemudian Murphy ingin tahu kenapa Luna peduli dengan semua ini dan apakah Luna keajaibannya, karena Luna juga akan tetap hidup melewati radiasi. Mungkin Luna tidak ingin menjadi orang yang terakhir di bumi karena dia tidak percaya itu. Luna juga tidak mengenal Murphy, tapi Luna tahu jika Murphy telah mencuri obat untuk menyelamatkan Adria. Dia juga tahu kalau Murphy telah menyelamatkan Riven dari pesawat Nirawa. Luna juga mengatakan dia mengerti bagaimana rasanya membenci diri sendiri. Luna mulai menjelaskan karena warna dari darahnya dia dibesarkan untuk menjadi seorang pembunuh. Flamkepa memanfaatkan amarah Luna dan mengajarinya bahwa itu hal yang mulia. Bertahun-tahun Luna bahagia atas kematian dan kekerasan yang menyebabkan dia membunuh saudaranya sendiri. Jadi jika Luna bisa menemukan kedamaian, begitu juga dengan Murphy. Tapi Murphy merasa kedamaian itu berlebihan dan perjuanganlah yang bisa bertahan hidup. Di Arcadia, Octavia sudah semakin kuat, sementara itu alien diikat di tempat tidur. Nailah menyadari para penjaga sedang pergi, dia segera keluar untuk memeriksanya. Alien dan Octavia mulai berbicara. Alien tidak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun dan dia tidak tahu soal Framvaya yang akan datang. Perbuatan alien sama halnya membunuh semua orang. Octavia tetap akan membunuhnya karena pedang tidak peduli dengan apa yang alien maksud. Sementara itu, Bellamy dan Rowan mencoba menghubungi Clark melalui radio karena mereka berdua menemukan jalan untuk menyeberangi sungai. Namun mereka tidak mendapat tanggapan apapun. Merasa ada yang tidak beres, mereka memutuskan untuk segera kembali. Sayangnya mereka semua tidak ada di lokasi ketika mereka berdua kembali. Rowan dan Bellamy menemukan kantong mayat di sungai dengan salah satu anak buah Rowan bernama Saiko. Rowan tahu bahwa Trikru yang melakukan ini dan mengambil truknya untuk dibawa ke polis. Mereka harus segera pergi untuk mengejarnya. Di Arcadia, seseorang memprotes tentang alien dan mengapa anggota dewan melindunginya. Orang-orang Arcadia ingin membunuh alien karena telah membakar stasiun Alpha, di mana stasiun Alpha seharusnya bisa menjaga mereka semua tetap hidup. Nailah memberitahu Monty seseorang yang sedang dibicarakan sedang berada di ruang medis tanpa pengawalan. Kemudian Monty mendekati Jaha dan bertanya bagaimana dia mengatasinya. Menurut Jaha mereka hanya mengeluarkan unek-unek, tetapi Monty merasa Jaha harus angkat bicara. Namun Jaha tidak peduli. Dengan segala hormat, Monty mengatakan bahwa putranya akan malu kepada Jaha dan Monty segera pergi untuk menemui Kin. Sementara itu, Riven semakin frustasi karena tidak mampu memecahkan masalah. Luna merasa dia harus bermeditasi. Riven tidak setuju karena meditasi tidak akan membuatnya mendaratkan kapal. Murphy muncul dan memberitahu Riven bahwa pencariannya akan kesempurnaan adalah masalahnya. Murphy meminta Riven untuk melupakan perhitungan komputer dalam simulasi. Sebaliknya dia harus mencoba menerbangkannya sendiri. Riven tampaknya memiliki ide. Dia mengubah pengaturan komputer menjadi manual dan berterima kasih kepada Murphy. Bellamy dan Rowan harus bergegas menyusul sebelum orang-orang yang membawa truk dan bahan bakar tiba di polis. Rowan tahu bahwa Trikru akan menggunakannya untuk meledakkan Askeda. Mereka melihat tubuh tergeletak di jalan dan Rowan tahu itu adalah jebakan karena Trikru akan membakar orang-orangnya yang sudah mati. Tiba-tiba tentara Trikru mulai melompat di atas rover. Rowan menyadari truk beserta bahan bakar tidak ada di sana karena semua orang akan melakukan yang terbaik bagi orang mereka sendiri. Rowan tahu anak buahnya sendiri yang mengambilnya. Salah satu mencoba menusuk Rowan melalui kaca samping tapi meleset dan Bellamy segera pergi dari sana. Di Arcadia, Kin berjalan ke ruang medis dan memerintahkan untuk mengunci pintu. Tidak lama orang-orang Arcadia datang dan mencoba masuk. Kin mengeluarkan senjatanya sebagai persiapan, namun Octavia tetap membuka pintunya. Kin mengarahkan senjatanya ke semua orang. Tiba-tiba David menyetrumnya. Salah seorang mengambil pistol Kin. Octavia membiarkan massa menghajarnya, tapi dia yang akan membunuhnya. Kemudian semua orang membawa alien keluar dari ruangan medis. Bellamy dan Rowan terus melaju melewati ladang dan menemukan truk mereka yang hilang. Clark mengendarainya dan melihat Bellamy mendekat. Dia mulai melepaskan kakinya dari gas, tetapi anggota Askeda yang memaksanya mengemudi menyuruhnya untuk mempercepat. Salah satu anggota Askeda yang di belakang sedang mencoba untuk membuang salah satu tong hydrazine.
Namun Rowan memutuskan melompat ke belakang truk untuk menghentikannya dan mulai bertarung. Saat salah satu Tong mendekati tepi, Rowan menyebut anak buahnya pengkhianat, lalu membunuhnya dan menghentikan Tong agar tidak terjatuh. Kemudian Bellamy menyalip truk dan memblokirnya. Saat Clark memberi Bellamy ruang tembak, dia membunuh orang yang memaksa Clark mengemudi dengan 1 kali tembakan. Kembali ke Arcadia, semua orang membuat alien berlutut. Monty mencoba menghentikan Octavia karena dia bukan seorang pembunuh. Octavia menodongkan pistol ke kepala alien dan alien meminta Octavia untuk menyelesaikannya. Kemudian Jah muncul dan menyuruh seseorang untuk menyalakan alarm. Kin mulai berteriak memberitahu semua orang bahwa hujan hitam akan segera datang. Hal ini menyebabkan semua orang masuk ke dalam, tapi Octavia menolak untuk masuk. Octavia mulai mengenang Lincoln saat Kin memberitahunya tentang bagaimana mereka juga membuat Lincoln berlutut. Kin ingin Octavia meletakkan pistolnya dan dia akhirnya melakukannya. Octavia kemudian menangis dan pergi dari Arcadia. Jah membebaskan alien dan memintanya untuk lari. Sementara itu, di dalam truk, Clark memberitahu Rowan bahwa dia adalah raja yang hebat. Rowan tampaknya tidak yakin karena dia seorang raja tapi malah mengantarkan pesanan, bukannya melindungi rakyatnya. Clark mengingatkannya bahwa pengiriman ini adalah hal terpenting untuk saat ini. Saat mereka tiba di pinggir laut, Bellamy keluar rover dan mulai meratapi bagaimana Octavia membencinya. Clark menghiburnya dengan mengatakan bahwa Octavia akan kembali dan melihat betapa istimewanya Bellamy. Tapi mereka mendapatkan masalah karena ada anak panah Trikru yang menancap di salah satu Tong dan Rowan menendangnya. Kembali ke Lebeka, Riven melakukan penggantian manual dalam simulasi pod luar angkasa. Dia akhirnya menyelesaikan simulasi dengan sukses. Dia menemukan bahwa dia bisa melakukan dan sangat bahagia. Namun Murphy mendapat laporan bahwa Clark kehilangan 1 barel. Riven mulai kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 4 episode 6. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.